warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar TWK 1 karena kemarin kan belum dikasih file ya sama Mbaknya, jadi kita ulang dari TWK 1. Dari materi yang kemarin ada yang mau ditanyakan Mas Bahtiar? Belum sih yang kemarin. Soalnya itu nanti kebanyakan pemahaman ya. Jadi soalnya itu panjang-panjang, pasti cirinya. Soalnya itu dowo-dowo, kita suruh memahami. Panjang-panjang, jadi hampir sama dengan kayak TKP dan sama dengan TIU wacana. Jadi kita membaca. Nah, kalau soalnya terlalu panjang, itu kita harus punya keahlian untuk membaca cepat atau screening. Nggak mungkin kita membaca semuanya dalam waktu kurang dari 1 menit satu soal. Jadi cara screening soal itu kita langsung mencari soalnya. Itu langsung demi terwujudnya integritas. Iya, betul. Ini demi terwujudnya integritas. Nah, ini toh. Demi terwujudnya integritas nasional dapat dilakukan dengan cara, udah ini kan integritas itu kan sama artinya dengan persatuan dan kesatuan. Ya udah berarti kan kalau kita sudah tahu, oh berarti soalnya yang diminta itu kita ditanya untuk mewujudkan persatuan nasional kita itu harus melakukan cara apa? Kita perlu nggak membaca atasnya? Nggak perlu kan? Iya, pasti ini hanya pengantar saja. Ini membuang waktu. Berarti karena kita sudah mengerti atau kita sudah paham tentang pertanyaan dari soalnya, ya sudah kita langsung cari saja dari opsi A, B, C, D, E, manakah yang bisa menjadi faktor terwujudnya persatuan nasional gitu. Karena terwujudnya persatuan nasional itu kan berarti usaha ya, usaha untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, berarti kita cari jawaban yang ke positif. Antara A sama C sih. Antara A sama C, membudayakan sikap intoleransi. Salah dong, intoleransi kan berarti tidak toleransi. Oh iya, Oke. toleransi. Intoleransi berarti toleransi itu berarti toleransi, input berarti lawannya tidak toleransi sehingga mudah terprovokasi. Nah, ini negatif ya, salah berarti. Terus yang B, membudayakan sikap banyak mendengar berita. Positif enggak? Positif toh? Positif dong, membudayakan sikap banyak mendengarkan berita, membaca dan mendalami tentang pentingnya untuk tidak menyinggung SARA. Nah, ini yang positif. Jadi, penting kita itu tidak menyinggung SARA, karena kalau kita menyinggung SARA, pasti akan jelas terjadi perpecahan. Kalau perpecahan kan berarti tidak persatuan, sedangkan soalnya yang diminta adalah persatuan. Saling menghargai dan tidak menyinggung SARA dan membudayakan semangat etnosentris. Etnosentris itu adalah ini ya, terlalu membanggakan budaya sendiri sehingga menganggap budaya lain itu tidak jauh lebih baik dari budayanya sendiri. Berarti kan negatif. Iya, berarti kan negatif loh, karena budayaku ki paling apik, budaya itu jelek. Ya, itu kan ini etnosentris, ini negatif berarti ya, ini negatif, ini negatif. Nah, tidak menyinggung SARA, positif. Langsung melakukan tindakan sendiri. Nah, ini kan negatif. Wong kita kan Pancasila sila keempat, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu harus kita sampaikan secara damai dan terbuka melalui musyawarah dan mufakat. Tidak boleh kita melakukan tindakan sendiri. Terus yang E, menciptakan kerukunan intern.
Intern Modern agama. umat beragama. Kalau intern berarti kan hanya di dalamnya saja kan. Intern harusnya kan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kalau intern umat beragama berarti kan Islam dengan Islam. Intern berarti kan di dalamnya saja. Islam ya dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Hindu dengan Hindu kayak gitu. Berarti kan negatif juga. Harusnya tidak boleh intern. Harusnya antar umat beragama. Ini negatif. Oke, sudah ketemu jawabannya yaitu Oke. B. Nah, soalnya kayak gini. Kita menganalisis. Semua Gimana, itu. Mas Bahtiar? Oke. Bisa dipahami? Ya, ini bisa dipahami sih. Nah, kelemahan saya ini sih guru yang panjang-panjang gini. Ini yang harus yang panjang-panjang padahal soalnya tuh panjang-panjang loh nanti. Jadi bacanya harus cepat ya. Cepat. Oke, lanjut. Oke. Lanjut Soalnya soal nomor iya, kita cari soalnya pungkasnya. Nah, di sini yang merupakan ditanyakan contoh berikut ini merupakan contoh aktualisasi kualifikasi Pancasila secara secara objektif. objektif. Nah, jadi aktualisasi itu berarti pengamalan Pancasila. Aktualisasi kan tindakan nyata, berarti Pancasila itu kita lakukan sebagai tindakan nyata, berarti kan pengamalan Pancasila. Nih ya, pengamalan Pancasila. Secara objektif loh, berarti kalau secara objektif berarti ada secara yang lain. Ternyata betul. Ada secara objektif ini ya, ideologi bersifat objektif dan subjektif. Jadi berarti ada dua. Pengamalan Pancasila itu ada dua, secara objektif dan subjektif. Nah, ini ya, berarti ternyata yang ditanyakan adalah secara objektif. Kok aku nggak tahu ya secara objektif apa secara subjektif ya? Oke, gampang aja, kita maknai saja langsung. Kalau subjektif itu kan berarti diri kan, subjek kita kan. Oke, berarti kan sudah ketemu. Berarti siapa? Pribadi. Orang lain. Kita sendiri, kita sebagai warga negara mengamalkan Pancasila. Oke. Objektif berarti kalau subjektif itu aku yang mengamalkan sebagai Pancasila sebagai warga negara mengamalkan Pancasila ya, aku sebagai warga negara mengamalkan Pancasila. Berarti kalau objektif siapa? Berarti kan selain aku. Kalau selain aku siapa? Berarti negara. Berarti negara yang mengamalkan Pancasila. Contohnya apa, Bu? Negara kok sudah mengamalkan Pancasila? Contohnya sila pertama, negara membolehkan kita memeluk agama, kita berpindah agama kan nggak dilarang sama negara. Asalkan sesuai dengan agama yang sudah ditentukan. Kita kan hanya ada 6 agama yang diakui. Jadi kalau kita mau pindah, kita boleh. Terus contohnya sila kedua, hak asasi manusia. Negara membuat peraturan perundang-undangan, membuat komisi perlindungan hak asasi manusia untuk menjamin hak asasi manusia warga negara Indonesia. Jadi kayak gitu ya. Terus sila ketiga contohnya dengan mengirimkan pasukan Garuda ke wilayah konflik untuk menjaga perdamaian. Nah, itu kan berarti negara yang mengamalkan Pancasila. Kalau kita ya contohnya sila 1, kita tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Terus kita taat beribadah. Kemudian kita toleransi kalau ada teman lagi ibadah yang berbeda dengan kita tidak mengganggu. Nah, itu berarti kan kita yang mengamalkan. Itu ya, itu subjektif dan objektif. Nah, ini berarti dari A, B, C, D. A, B, C, D, E. Ini panjang-panjang banget ya. Kalau gitu kita
Ini saja kita langsung analisis satu-satu ya. Yang A, kita kan nyarinya objektif berarti kan oleh negara ya. Hmm. A, Pelaksanaan pangan mengandung pandangan hidup bangsa berarti kita sebagai warga negara. Berarti ini subjektif ya. A. objektif. B, pelaksanaan dalam sikap dan pribadi golongan tertentu, setiap anggota kelompok, setiap individu, penduduk. Nah, ini kan kita, setiap individu, setiap penduduk, rakyat Indonesia. Nah, itu kita ya, bangsa. Berarti subjektif. Ini S, ini S. C, pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi setiap aspek penyelenggaraan negara. Nah, ini ya bisa objektif. Tapi kita lihat yang lain dulu. Ini karena apa? Negara. Kalau ini subjektif karena ini bangsa, individu, nah dan lain-lain ya. D. Pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik diciptakan oleh bangsa Indonesia. Subjektif. Nah, ini ya subjektif. Ini pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi. Nah, kristalisasi ini nih yang kristalisasi itu berarti hanya nilainya saja mengendap di tubuh kita tapi tidak teraktualisasi. Berarti kan salah. Karena yang diminta tadi adalah realisasikan. Realisasi kan berarti sudah dilakukan, sedangkan kristalisasi itu tidak ada perbuatan. Kristalisasi nilai itu, nilai-nilai itu mengendap di tubuh kita, tapi tidak kita laksanakan. Nah, ini kan berarti salah toh. Berarti lawannya aktualisasi itu kristalisasi gitu. Iya, kristalisasi nilai-nilai. Oke, berarti sudah ketemu jawabannya, yaitu C. C ya jawabannya. Yang itu aktualisasi. Oke, ini maaf. Wida pakai buat soalnya jadinya lari-lari. Ini sudah? Sudah. Sudah, oke. Kita turun ya. Nomor 3. Hasil musyawarah tersebut menyepakati tentang di sini ternyata keluar. Iya, hasil musyawarah tersebut menyepakati tentang hasil musyawarah apa? Kan ini berarti pertanyaan. Nah, oke, kalau sudah mentok kayak gini berarti kan mau tidak mau kita harus membaca. Jadi nggak apa-apa kita membaca, tapi harus cepat juga ya. Jadi kita tidak boleh membaca soal 2 kali. Nah, kalau kita membaca soal 2 kali, berarti kita udah salah. Karena kita sudah membuang-buang waktu. Makanya konsentrasi, jangan menghiraukan kanan kiri, kamu fokus sendiri dengan komputer kamu, dan kita baca dengan cermat. Makanya perlu dilatih, kita baca terus gitu ya. Oke, coba dibaca dulu. Pembentukan dasar negara. Cek dulu. Ya, sudah. Itu rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara. Oke, betul. Ternyata hasil musyawarah apa? Musyawarah dalam merumuskan
Pembentukan dasar negara, toh? Hmm. Ini kan pembentukan dasar negara. Nah, dalam sidang BPUPKI tanggal ini ya, 29 sampai 1 Juni. Oke. Lah, terus musyawarah ini menyepakati apa? Ternyata setelah kita lanjutkan di sini toh, pasca sidang BPUPKI yang pertama tadi itu, kemudian dilanjutkan pembentukan panitia kecil yaitu panitia 9. 9. Lah, panitia 9 ini tuh kerjanya adalah merumuskan dasar negara itu yang jadinya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu kan nanti kalau Indonesia merdeka, Piagam Jakarta itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar toh. Nah, dengan beberapa perubahan. Nah, pasti ini titik tumpunya di sini. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 disepakati melalui musyawarah. Oke, berarti musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah perubahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Pernah diubah, betul. Kan sebelum disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, rumusan itu kan namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta saat hendak disahkan itu terjadi perdebatan di mana di dalam alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat Pancasila itu sila satunya dianggap terlalu ambigu karena bunyinya ketuhanan berdasarkan syariat ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti kalau tidak Islam nggak bisa dong tinggal di Indonesia. Uang dasar negaranya aja sila satunya wajib Islam, menjalankan syariat Islam. Berarti kalau agamanya nggak Islam, kudu menjalankan syariat Islam gitu. Nah, itu kan jadi ambigu. Akhirnya terjadi perdebatan di wilayah Indonesia Timur. Di wilayah timur ya. Ini kan orang-orang timur kan dia notabene-nya kan kebanyakan non-Islam. Sedangkan mereka ingin bergabung ke dalam NKRI. Terus gimana coba? Akhirnya Piagam Jakarta ini yang alinea keempat yang terdapat Pancasilanya diubah oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian jadilah pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekarang. Nah, berarti hasil musyawarah itu adalah penyesuaian rumusan dasar negara dengan kepribadian bangsa. Iya, betul. Bisa memahami soalnya? Bisa. Bisa, oke. Ada yang sulit kayaknya ini. Sulit Bu memahami. Waduh. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 4. Oke. Berikut merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Oke, yuk boleh dicari. Salah. Ayo, kok iso ini kenapa? Iya lupa. Itu kan demokrasi itu ya. Kemarin sila keempat. Iya, yang itu sila keempat. Betul. Bergaul sesuai dengan harkat martabat. Oh, berarti C. Iya, C betul. Bangsa Indonesia merasa dirinya
sebagai seluruh umat manusia, bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Nih yang B ini berapa, Mas Bahtiar? Memilih teman secara selektif saat bergaul sesuai dengan harkat martabat. Wah, ini kayaknya 5, tapi penyimpangan mungkin. Enggak, salah. Ayo. Memilih-milih teman. Tadi 2. Iya. Memilih-milih. Iya, memilih-milih teman. Selektif saat bergaul sesuai dan harkat martabat. Tingkat pendidikan yang setara. Berarti kan kalau pendidikan teman kita tidak setara, kita nggak mau dong berteman dengan dia. Iya, berarti itu haknya dia berarti. Iya, 2 toh. Nah, terus nih yang D itu kan jelas di sini ada keadilan sosial toh, 5 ya. Itu 5. Terus yang E 5 juga. 5. Melakukan pembajakan karya tulis. Berarti kan tidak menghargai hasil karya orang lain, plagiat. Okay. Masih ingat ini apa materi kita yang minggu kemarin, pengamalan Pancasila? Iya, masih, Bu. Masih, oke. Okay. Pokoknya nanti diulang terus sampai bosan, sampai apal sendiri ya. Oke, 5. Apa nih? 5 kita langsung cari soalnya. Berikut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila bersimbol padi dan kapas. Sila keberapa? Itu simbolnya kok. Oh, 3. Salah. 3 itu pohon 2. beringin. Salah. 2 itu rantai. Berarti 5. Iya, 5. Oke, kan kalau bintang itu 1. Kalau rantainya itu ini ya, kotak bulat nih ya, ini 2 kan. Terus kalau 3 itu pohon beringin. 4 itu kepala banteng. 4 ya. 5 padi dan kapas ya, bulat nih 5. Oke. Nah, silahkan dicari A, B, C, D, E yang merupakan pelanggaran sila 5. Kayaknya. Salah. Yuk. Kehidupan sehari-hari orang lain. Oke. Itu 4 ya. Iya, 4 kan. Musyawarah nih. Oh iya. Musyawarah. Oke. D. Kehidupan sehari-hari. Salah. Yang D, hilangnya rasa hormat dan menghormati terhadap sesama akibat jiwa sekularisme dan hedonisme masyarakat pada era globalisasi. Ini salah. Persatuan. 3. Berarti C. Iya, C, betul. Besar-besaran. Kan ini eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, ini ya, merugikan rakyat Indonesia. Nah, ini kata kuncinya. Kan kita itu menggunakan kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang. Nah, jadi kan ini tuh kan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam kan untuk kepentingan pribadi perusahaannya kan, batu bara, nikel atau emas, tapi perusahaan itu malah merugikan rakyat Indonesia. Berarti kan itu bukan keadilan. Iya. Nah, gitu. Kalau yang A berapa ini, Mas Bahtiar? Itu jelas 2. Iya, HAM ya. Terus Nah, ini 3. Nah, ini 3 ya. Ini sekularisme. Oke. Sekarang nomor 6.
berikut merupakan keuntungan batas wilayah negara yang strategis. Kecuali karena keuntungan itu positif toh, Dicari yang kecuali negatif. lawannya, berarti kita cari yang negatif. Jadi D. Iya, betul. Paling rawan terhadap bencana ini ya. Padahal negara Jepang juga rawan. Iya, rawan. Indonesia juga ikut rawan karena kan lempengnya sama ya. Oke, nomor 6 nggak ada masalah ya, pemahaman biasa. Selanjutnya nomor 7. Setelah ini muncul pada abad Abad ke-14 di Kerajaan Majapahit, tertuang dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang mengajarkan tentang, nah istilah apa? Ini kan ditanya istilah ini. Oh, kok keluar dalam kitab Sutasoma? Ya udah, berarti adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau istilah Pancasila itu kan adanya di kitab Negara Kertagama. Nah, gitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu di Sutasoma, sedangkan Pancasila itu di Negara Kertagama. Oke, berarti yang ditanyakan adalah ajaran Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sutasoma. Kitab Negara Kertagama ya Bu itu. Pancasila ya sudah. Sudah? Oke. Jadi yang ditanyakan di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam kitab Sutasoma itu sebenarnya mengajarkan tentang apa sih gitu ya. Nah, kita akan bisa membaca di sini nih. Bhinneka Tunggal Ika itu kan kalau di dalam kitab Sutasoma itu lanjutannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Artinya, agama Buddha dan Hindu Siwa, merupakan zat yang berbeda. Betul, dua agama kan Buddha sama Hindu tuh beda. Tetapi nilai-nilai kebenaran Buddha dan Siwa atau Hindu itu tunggal sama. Meskipun mereka beda agama, tapi mereka mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang sama. Nah, dari kata inilah kemudian nanti kita adopsi menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Indonesia kan sangat beraneka ragam kan? Jadi tetap satu. Tapi yang ditanyakan bukan arti yang sekarang kita ambil, tapi arti dari Bhinneka Tunggal Ika di dalam Sutasoma. Karena di sini muncul agama Buddha, muncul agama Hindu, berarti kan kitab ini sebenarnya mengajarkan tentang perbedaan agama atau kepercayaan, tetapi ajarannya itu sama, yaitu kebenaran. Gitu toh? Oke, nah sekarang dicari yang manakah jawabannya? Berarti jawabannya adalah bebek. Salah, kan tadi agama. Oh, agama ya berarti itu. Berarti jawabannya adalah C. Iya. Tadi kan Bu Ida bilang ini yang ditanyakan bukan Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang kita gunakan, tapi
Bhinneka Tunggal Ika yang memang ada di dalam kitab Sutasoma. Yang tadi kan isinya sudah bacakan tuh. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangwa. Meskipun agama, nah di sini kan menyebut agama, berarti kan dalam kitab ini itu menjelaskan maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu di Majapahit ada agama selain agama Hindu, yaitu Buddha. Tapi meskipun dua agama ini berbeda, tapi ajaran yang diajarkan itu sama. Gitu. Berarti kan tentang agama, toh. Ya, Oke. Jadi kalau yang kitabnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma itu lebih ke agama ya? Iya, tapi tentang kalau agama. yang Bhinneka Tunggal Ika tok itu lebih kesatuan Indonesia. Lebih ke keberagaman budaya Beragama. Indonesia. Oke, betul. Oke, lanjut. Bentar, saya catat dulu. Sampun. Oke, lanjut nomor 8. Kenyataan ini dapat terlihat pada masyarakat masyarakat desa yang menerapkan. Oke, ini kita nggak perlu membaca sebenarnya. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan. Oh, kok yang keluar pertama demokrasi? Berarti kan sila keberapa itu? 2. Empat. Oke. Sila keempat. Nah, oke, yang mengarah ke sila keempat dari A, B, C, D, E adalah E. Iya, betul. Musyawarah dan mufakat. Lah, Bu, di sini yang A tuh juga ada loh musyawarah. Tapi ada voting. Voting kan nggak boleh. Voting itu kan pengambilan keputusan terbanyak. Voting itu dilakukan ketika musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Jadi udah musyawarah dan mufakat dulu. Nggak ketemu jawabannya, nggak ketemu keputusannya, akhirnya voting. Tapi yang pertama apa musyawarah mufakat dulu kan? Iya. Oke, berarti kan salah karena kan langsung voting dulu, ben cepet dalam musyawarah. Salah. Harusnya musyawarah dulu, nggak memenuhi nggak ketemu kesepakatan itu ya. Oke, nomor 9. Teman dasar tidak diamandemen maka apabila ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen maka kok keluar pasal 7. Nah, pasal 7 kan tentang masa jabatan presiden. Nah, ini kan baru in banget kan masa jabatan presiden selama 3 periode. Padahal kalau di dalam Undang-Undang Dasar tidak, ini bunyinya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Satu periodenya 5 tahun. Dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Berarti hanya 2 kali kan? 1 kali periode terus dipilih kembali. Berarti hanya maksimal 10 tahun. Jadi ada apabila ketentuan tersebut tidak diamandemen, berarti kan ini hasil amandemen, karena ini hasil amandemen keempat. Lah yang sebelumnya bunyinya apa, Bu? Nah, makanya inilah fungsinya kita itu membaca Undang-Undang Dasar. Jadi kita tahu bunyinya dulunya apa? Bunyinya dulunya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Nah, ini masih sama. Dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Titik. Nah, ini yang lama. Kalau dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, ada maksimalnya enggak?
boleh menjabat, nggak ada berarti. kan? Berarti kan boleh. Contohnya siapa, Bu? Soeharto sampai 6 kali masa jabatan, karena kan memang bunyinya seperti itu, ya nggak salah juga pada saat itu Soeharto menjabat sampai 6 kali, karena kan memang bunyi undang-undang dasarnya aja seperti itu. Nah, setelah diamandemen ditambahi dalam 1 kali masa jabatan. Jadi presiden itu hanya boleh menjabat 2 kali, yaitu 10 tahun aja. Nah, ini yang ditanyakan. Jika yang pertama ini tidak diamandemen, maka akan terjadi sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter. Iya, betul. Menjadi tirani ya. Oke. Ini sebenarnya aku asal jawab aja, otoriter itu apa, Bu? Otoriter itu sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Soeharto kan otoriter. Karena menjabat terus, jadinya kan terjadi banyak pelanggaran. Iya, Bu. Nanti dalam 2 kali masa jabatan. Ya, kalau 2 kali kan berarti mau 10 tahun toh. Lah ini kok kira-kira setuju nggak kalau presiden periodenya ditambah jadi 15 tahun atau 3 kali? Ya iya, Bu. Nanti kan tahun 2021 ini ada amandemen lagi, Bu. Nah, yang ya, sama makanya. dalam 2 kali masa jabatan. 2 kali dalam 2 kali masa jabatan gitu ya. Aduh, mending langsung sekalian aja dihapuskan ya. Kembali lagi ke yang sebelumnya gitu ya. Biarin aja yang punya kepentingan yang nanggung kok cuma 3 kali. Kenapa nggak sekalian berkali-kali aja kalau bisa ya gitu ya. Aduh. Ya, Oke, lanjut ya. Nomor 10 duo. Mau nomor 10. Aduh, panjang banget, Bu. Cari pungkasnya ya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat masuknya globalisasi dalam bidang ekonomi. Oke, ini kata kuncinya adalah globalisasi dan ekonomi. Udah. Apa Mas Bahtiar jawabannya? Enggak, Ding. Kok menerapkan pajak tinggi? Apa? Membuka investasi dan penanaman modal. Bukan, Ding. Boleh membuat peraturan bisa membuat OD. Iya, D, betul. D. Jadi kita juga memberikan solusi ya, bukan hanya memberikan pendapat, tapi kita juga harus memberi solusi. Karena ASN itu adalah pemberi solusi, pelayan publik dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Oke, 10. Berikut bukan. Hati-hati. Berikut bukan. Merupakan dampak positif. Dampak positif, bukan dampak positif pendudukan Jepang dalam bidang politik. Berarti ini kata kuncinya adalah di bukan dampak positif dalam bidang politik. Kok tertutup? Dampak positif. Mungkin, Bu. Bahasa Indonesia berkembang saat menjadi nomor 2 setelah bahasa Jepang.
dalam bidang politik loh. Kalau yang A itu kan dalam bidang budaya, berarti kan bukan. Oh, bidang politik ya. Kalau yang bidang politik kan ada di B, C, D, E. Nah, Mas Baktiar cari yang negatif. Berarti E. Iya, betul. Jawabannya E, yaitu apa? Melarang kegiatan yang berbau politik. Nah, ini kan ada politiknya. Sehingga kalau mau mengadakan perkumpulan itu diam-diam tanpa sepengetahuan Jepang. Oke. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih. Belum, oke. Kalau pemahaman itu ini ya, gampang ya. Cuman kita harus jeli. Kita harus benar-benar maksudnya mengerti apa sih yang diminta soalnya gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Kondisi tersebut dapat menghambat terjadinya persatuan nasional karena, nah berarti kan kita tinggal cari kondisi tersebut itu berarti kondisi apa. Nah, mau nggak tahu kita harus membaca. Karena ngerti lagu itu AMI. enggak, masih belum. Jawabannya apa? Kata kuncinya mungkin pembangunan ya. Iya, betul. Kata kuncinya adalah pembangunan, sistem pembangunan. Berarti kita tinggal cari aja yang pembangunan. Berarti D. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, berarti Mas Bahtiar sudah bisa mencari kata kunci dari soalnya. Sebenarnya kita udah dikasih clue loh di soalnya, cuman kita bisa nggak menangkap. Gitu? Oke, gampang loh kalau sudah ketemu kata kuncinya. Ya Bu, tapi kan kadang peserta kan grogi lihat waktu sih. Makanya jangan grogi, santai aja, santai. Jangan pedulikan kanan kiri, pokoknya kamu fokus dengan diri kamu sendiri. Pokoknya jangan mikir macam-macam lah. Yang relax, have fun. Minta apa namanya tips yang ini Bu. TWK, TKP sama TIU. TIU, yang mana dulu yang dikerjakan? Ya, itu. Oke. Mas Bahtiar kan sudah pernah dapat TWK. Udah belajar TWK toh kemarin. TIU udah belum? Udah kan? TKP udah belum? Udah kemarin sama Bu Benita. Menurut Mas Bahtiar dari tiga tes itu ya, dari 3 bagian itu yang paling bisa yang mana? Yang paling menguasai menurut Mas Bahtiar? Paling mudah wes, kalau mudah kan berarti kita bisa ya. Kalau berdasarkan pengalaman kan, jadi yang pertama itu aku coba yang TIU dulu Bu. Karena itu yang pusing. Dan aku nggarap yang pemahaman nanti. Itu hampir apa namanya bisa jawab, tapi kelemahannya di TKP-nya aku nggak bisa jawab, asal-asalan, kehabisan waktu. Nah, kalau yang di tes kedua kemarin, TIU-nya aku nomor 2 atau 3, aku lupa, aku malah garap yang TWK dulu sama TKP kayaknya, berarti tak terakhirin malah ketika garap matematikanya itu ngeblank. Habis pemahaman tiba-tiba suruh ngitung langsung ngeblank. Lah tapi berhitung tiba-tiba kon maca pemahaman ngeblank juga. Enggak ngeblank, cuman malah kekurangan waktu. Fokus ngitung. Kekurangan waktu toh. Oke, sekarang menurut Mas Bahtiar dari 3 itu yang paling Mas Bahtiar bisa yang mana? Bisa.
Mungkin matematika sih. Ya, berarti kalau Malah matematika bisa, yang dikerjakan TIU dulu. TIU dulu lah, nomor 2-nya. TIU dulu, udah TIU dulu. Tapi dengan catatan, karena waktunya hanya 100 menit, dan soal yang paling banyak adalah TKP, berarti kita membuat pembagian waktu. TWK 30 menit, TIU 30 menit, TKP 40 menit. Udah? Terus habis itu nanti kalau mengerjakan TIU, berarti Mas Batiar harus tahu alarm diri sendiri. Aku mengerjakan TIU 35 soal harus dalam waktu 30 menit. Oke. Kalau sudah 30 menit kok aku belum selesai, ya berarti kamu harus pindah ke yang lain. Lah Bu, lah aku kok baru separuh, berarti kamu dari awal sudah membuat kesalahan. 1, kamu terlalu banyak mikir. 2, kamu membaca soal 2 kali atau lebih. Jadi, kamu kalau nggak bisa, itu langsung pindah. Kamu nggak bisa langsung pindah ke soal. Tapi bukan berarti langsung pindah KB, soalnya aku nggak bisa KB, Bu. Lah salah, lah kan tadi Bu Ida udah tanya, Mas Bahtiar paling bisa apa? TIU, ya berarti harusnya bisa mengerjakan kan, karena TIU tadi katanya di antara yang lain paling bisa. Kenapa kok memilih yang paling bisa dulu atau yang paling kita sukai kita kerjakan dulu? Karena kalau yang kita bisa dan kita sukai, itu kita mengerjakannya pasti cepat. Ya. Tapi jelalah TIU yang kemarin susah, Bu. Ya, TIU pemahaman semua. Kalau yang sekarang TIU-nya agak gampang. TIU dulu nggak apa-apa. Yang nanti akan datang itu lebih ke pemahaman Pak, itu kan, Bu? Lebih ke hitungan tapi madas, matematika dasar. Oh, enggak yang kayak kemarin isinya bangku berapa ini ya. Enggak. Agak sederhana. Kalau kayak gitu sih oke. Tapi kalau ada yang kemarin ini bangku ini ditempatin si Ani misal, terus dia dari beberapa orang, nah itu nyari-nyari gitu. Kalau peluang tetap ada, tapi mungkin lebih ke sederhana ya, nggak sampai jelimet banget. Iya. Bismillah deh. Berarti TIU dulu aja lah. Nanti keduanya yang itu TWK. TWK-nya susah nggak, Bu? Perkiraan, Bu? TWK-nya pemahaman semua, Mas. Bacaan. Oh, ini bacaan yang tahun ini? Ya. Kalau itu TKP, Bu, ngapuntennya tahun enggak? TKP-nya agak lebih nggak seberat yang sebelum-sebelumnya, Mas. Meskipun dia bacaan, tapi nggak sing jelimet banget. Karena banyak yang dapat nilai di atas 200 TKP. Oh, yang waktu kepolisian kemarin apa, Bu? Iya, yang waktu sekolah kedinasan kemarin itu banyak yang dapat nilai 200. Berarti kan TKP-nya terjangkau toh, yang nggak sing jelimet banget. Nah, yang paling apa, Bu? Yang paling rawan itu memang kita membaca 2 kali. Jadi jangan sampai kita membaca 2 kali ya. Jadi usahakan kita 1 kali sudah bisa menangkap soalnya. Makanya Bu, maaf, Bu. Tanya lagi, Bu. Barangkali dapat kisi-kisinya banyak sih, kan kalau sekolah dinas itu udah keluar dulu, otomatis soalnya mirip nggak sama yang? Iya, sekolah kedinasan yang digunakan. Yang digunakan, cuman mungkin diacak aja ya? Iya, mungkin diubah ininya, mungkin diubah dikit-dikit ya? Diubah paketnya. Berarti kemungkinan besok ada tryout itu hampir mirip ya, Bu? Aku tryout. Oke, siap. Nah, ini yang kita pelajarin hampir mirip gak? Ya? Hampir sama, karena kita banyakkan soal pemahaman. Siap. Iya, soalnya banyakkan pemahaman. Amin. Pokoknya nilainya TWK minimal 100 ya, Mas ya. Amin. Siap, Bu. Terus nanti yang lain ya kamu itu tanya sama tentor yang lain, kalau TIU aku harus dapat nilai berapa, TKP aku harus dapat nilai berapa. Pokoknya nanti TWK nilainya minimal 100, nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari, kurang dari itu, lebih dari itu boleh.
Oh iya ya, siap. Ya. Oke. Kan ada 20 soal berarti kan? 20 soal ini kan benar kan? Masa kita sudah belajar seperti ini masa 20 soal Mas Bahtiar nggak benar, harus benar ya. Siap, Bu. 10 soalnya kesempatan untuk salah. Jadi, oh aku tadi sudah nggak bisa soal 5 gitu ya. Oh ya udah berarti aku harus kurang 5 lagi nih, alarm diri sendiri. Jadi sebenarnya kita mengingatkan diri kita sendiri ya, manajemen diri sendiri. Karena ini waktunya seperti ini, kita harus bagaimana gitu. Jadi jangan langsung aja kita bablas bagaimana mengerjakannya, tapi kita juga sadar diri, jangan sampai kita terbuai. Waktunya kan jalan terus, kita baca nggak paham, diulang lagi, baca nggak paham, diulang lagi. Ya waktunya habis, 1 soal 5 menit ya nggak bakal selesai. Oke, siap. Itu ya. Semoga seperti Bapak lah. Bapak kan 3 kali sih di inspektorat. Ini kan yang ketiga. Amin. Ketiganya lolos ya. Ketiganya dapat ini ya. Bapak. Hadiah. Amin. Gak apa-apa kan yang kalau pertama kan namanya aja baru pertama ya. Namanya baru pertama kan baru buka alas. Terus yang kedua masih ragu-ragu. Nah, yang ketiga ini semoga mantap. Amin. Amin. Oke, Bu. Oke, lanjut ya. 13 ya. Siap. Jelas. Soal. Nah, ini Undang-Undang Dasar nih, Mas Bahtiar. Yang ditanyakan adalah pasal 31 ayat 3. Kemarin sudah mulai membaca pasal-pasal? Oh, tentu saja belum. Tentu saja belum, Bu. Banyak banget. Pasal 1 sampai 37 gitu ya. Oke, boleh dibuka ringkasan materinya pasal 31. Benar. Rangkuman TWK 31 pendidikan. Ayat 3. Disnas Imtek itu apa sih, Bu? Ya. Disnas. Sistem Pendidikan Nasional. Oh, plus Imtek. Imtak itu iman dan takwa. Oh, iman dan takwa. Dalam pemberdayaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti jawabannya adalah A. Oke, yang A itu 5 loh. Jadi 3. Yang 3 berarti apa? E. Iya, betul. Betul. Yang A itu 5 ya. Oh, 5. Iptek toh, ilmu pengetahuan teknologi. Terus yang B ini 4 ya. 20%. Dana pendidikan 20% dari APBN. Benar nggak? Oh iya, 20% pendidikan. Itu ayat 4 ya. Ayat 4 toh? Iya, ayat 4 benar, Bu. Oke, terus ini 2, yang C itu 2 ya? Warga mengikuti pendidikan dasar. Dan dibiayai pemerintah. Iya benar. Terus yang D ini 1 tapi kebablasan Ki. Harusnya setiap negara berhak mendapat pendidikan tok. Karena biasanya ayat 1 itu sesuai dengan isi pasalnya. Kan ini pasal 31 kan tentang pendidikan. Berarti ayat 1-nya ya berhak mendapat pendidikan. Ini salah berarti. Nah, ininya disalah ya, dicoret. Siap. Ya, oke. Nomor 13 ada kesulitan. Tidak hanya perlu menghafal ayat ini. Betul, perlu membaca. Nggak tanya Bu gimana cara cepet ngapalinnya. Nah, itu gimana? Bukunya dibakar, abunya ditaruh di air, airnya diminum. Yang ada malah jadi penyakit lain. Yang ada malah bablas, Bu. Ya gimana, harus membaca karena TWK itu tipsnya hanya 1, membaca. Iya. Nanti lah pelan-pelan, Pak.
Kan ini kan pembiasaan ya. Pembiasaan ya Mas. Mas Bahtiar, pokoknya dibiasakan membaca, kemudian mulai menghafal. Pokoknya kalau dibaca-baca terus tuh kan nanti lama-lama kita ingat. Jadi secara tidak langsung kita apa? Yang diingat itu Bu, yang diingat target usaha Bu. Kan di komputer sih. Iya. Ditarget, kerjanya ditarget Mas. Enggak, maksudnya saya punya usaha sendiri kayak buat toko komputer dulu. Kadang ada pengadaan, ada yang minta ngerakitin PC, kayak gitu, menurut laptop. Ini Ndalala masih rame Ndalala. Lah itu nanti SKB tuh bisa. Soal materi-materi komputer kan nanti masuknya ke SKB. SKB ya Bu ya. Ya nggak apa-apa kan, makanya mencari sesuai dengan kualifikasi karena biar nggak terlalu melebar kan. SKB-nya. Oke. Lanjut 14. Adanya unsur pemersatu bangsa di antara warga negara. Semua rela berkorban. Ya, adanya unsur pemersatu bangsa di antara warga negara Indonesia dilandasi dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adalah contoh dari salah dong, kebinekaan di Indonesia menjadi penghalang. Oh iya, dengan ada penghalangnya Bu. Ini penghalangnya ini kan, kebinekaan bukan menjadi penghalang tapi menjadi persatuan kan, meskipun berbeda-beda tetap satu. Tujuan. Kalau B nggak mungkin. Ya, B nggak mungkin karena ini nggak terlalu menonjolkan, nggak berat kepada hak asasi manusia kan. 3 mungkin, C Bu. Iya betul, C. Karena kalau kita kotakkan ke hak asasi ini juga tidak ya. Terus ke keadilan atau sila 5 kan nggak juga. Terus Pancasila yang hierarki nggak ada. Pancasila hierarki itu dia berupa tingkatan. Tingkat-tingkatkan enggak. Oke. 15. Waduh, panjang banget. Yang ditanyakan upaya yang paling tepat dapat dilakukan oleh warga negara. Kita sebagai warga negara, upaya yang kita lakukan dalam menghentikan praktik kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa seperti apa? Tadi kan yang atas keluar KPK toh? Ya, atas. Iya, KPK. KPK berarti korupsi kan kejahatannya. Oke, berarti kita sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan korupsi? Kita sebagai warga negara. Korupsi. Kita menghentikan korupsi bagaimana caranya? Nah, coba dicari A, B, C, D, E. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. Kita warga negara bisa nggak mengadili koruptor? Menjatuhkan. Emang ini warga untuk mendidikan warga negara ya yang mendidikan. Nggak bisa sih. Bisa ya? Nggak bisa dong, kan itu pemerintah, itu kan pengadilan, bukan warga negara. Ya berarti B, mengembangkan sikap sadar hukum. Iya, betul. Membagikan sikap sadar hukum. Kita berarti sendiri tuh sebagai warga negara yang sadar. Kayak menggalakkan sosialisasi. Kita kan warga negara ya nggak punya dana lah melakukan sosialisasi buat korupsi.
Terus yang ini menjatuhkan sanksi berat. Ini kan berarti dia sudah dihukum warga negara tok, kita nggak bisa. Kan itu pengadilan. Penggal tangannya, Bu. Menegakkan hukum. Nah, menegakkan hukum kan pengadilan, kita nggak bisa. Membuat peraturan, nah ini pemerintah, kita nggak bisa ya. Jadi ini yang ditanyakan sebagai warga negara. Oke. 16. Wilayah laut Indonesia yang disebut laut teritorial adalah. Nah, ini. Aku nggak bisa jawab, ini keluar itu, Bu. Waktu itu, Bu. Laut teritorial, nggak bisa jawab. Anda warga negara mana, Mas? Bukan Indonesia. Makanya. Mesti. Warga Jepang, negara Amerika, Jepang. Makanya nggak tahu ya laut teritorial Indonesia. Kita itu punya 4 wilayah laut berdasarkan UNCLOS. Jadi ini diperhatikan, UNCLOS. UNCLOS itu Konferensi Laut Internasional. Kalau di Indonesia disebut Deklarasi Juanda. Itu kita punya 4 wilayah laut, yaitu perairan Nusantara. Pokoknya sing ono banyune itu yang ada airnya di dalam wilayah Indonesia itu namanya perairan Nusantara. Laut teritorial itu adalah laut yang menjadi wilayah Indonesia. Kemudian batas laut kontinen itu adalah dasar laut daratan di dasar laut yang ada di dalam wilayah Indonesia. Berarti kalau kita memiliki lautnya, kita memiliki tanah dasarnya kan? Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu adalah laut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Berarti bisa dikeruk kekayaan alamnya kan? Nah itu. Nah ini yang ditanyakan zona ekonomi eksklusif. Kok zona ekonomi laut teritorial. Berapa? Kemarin yang ditanyakan apa? Sama, persis. Masih ingat. Ayo, nggak tahu. Jawabnya 3 mil. Salah. Kalau 3 mil berarti ada laut bebas dong di dalam wilayah Indonesia. Nggak ada, kita tidak punya laut bebas. Jadi kalau kita gambarkan, itu kan ini contohnya peta Indonesia. Anggap ini peta Indonesia ya Mas ya. Iya. Oke. Kalau hanya 3 mil kan berarti 3 mil itu kan street gini toh. Street berarti kan cuman gini toh, set. Terus ini set. Nah, ini kan ada wilayah bebas nih. Nah, berarti kan kita punya laut bebas, nggak ada. Kita nggak punya laut bebas. Setelah UNCLOS atau Deklarasi Juanda, kita nggak punya laut bebas. Oh, tidak memiliki laut bebas. Kita semua laut yang menghubungkan pulau-pulau itu wilayah Indonesia. Berarti kan ditambah toh lebih dari 3 mil kan? Berarti lebih dari 3 mil toh Mas? Berarti berapa? 200. Salah. 12. Kenapa? Kalau ini kan lebar, berarti L. Lebar itu kan gini. Sedangkan kalau luas, kalau wilayah luas itu kan berarti panjang toh. Kalau kita punya tanah tanah panjangnya berapa? Gitu kan yang ditanya. Lah, laut teritorial itu panjang, bukan lebar. Kalau lebar kan mentang, kalau panjang kan gowo gitu toh. Jadi bukan gitu gini. Jadi kan panjang itu berarti dari garis pantai terluar ditarik sepanjang 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. Jadilah wilayah Indonesia. Set. Nah, gitu. Oh, Lah kalau 200 mil lebar, ini kan lebar nih. Ini disebut lebar kan berarti gini toh. Jadi lebar dulu, panjang dulu, baru ditarik garis. Lebar 200 mil ini disebut zona ekonomi eksklusif.
Dari di dalam lebar. Pokoknya kalau teritorial 12, ZEE 200, kalau laut kontinental itu 200 meter. Nah, yang C ini adalah batas laut kontinental. Yang ini salah. Ini disebut perairan Nusantara. Oke? Bentar Bu, saya catat. Penting ini. 13 mil salah ya, pantas. Ini tuh namanya wawasan Nusantara. Ini kan pengetahuan umum, berarti harusnya tahu dong. Ya soalnya aku lahirnya bukan di Indonesia, Bu. Aku kan lahirnya di Amerika. Gimana? Yang A itu Bu, termi perairan Nusantara. Oh, perairan Nusantara. Shit. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Saudara belum, paling itu saya kurang wawasan saja ini Bu, tentang Indonesia. Iya, kurang banyak membaca. Iya. Terus sejarah perlu itu nggak Bu? Dihafalkan nggak Bu? Enggak, sejarah yang ini aja, BPUPKI sama PPKI aja. Oh, berarti yang kayak kemerdekaan apa ada gerakan peta apa itu nggak usah ya? Iya. Oke. Lu tak apalin sih, malah nggak keluar. So. Iya, pokoknya BPUPKI, PPKI sampai Indonesia merdeka. Itu aja. BPUPKI. PPKI sampai Indonesia merdeka. Terus tokoh-tokoh mungkin nanti kan bisa dipelajari juga sambil mempelajari BPUPKI sama PPKI. Terus kalau undang-undang pasti ya Bu? Iya, kalau undang-undang itu pasti. Kalau nggak keluar pasalnya ya mungkin yang keluar yang kayak tadi ya, pemahaman yang pasal 7. Atau bunyinya kayak tadi pasal 31. Pasal 31 ya 3 bunyinya. Terus yang barusan itu tadi apa Bu, pemahaman apa? Wawasan Nusantara. Ya, wawasan. Iya, wawasan Nusantara. Padahal itu adalah dasar loh kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia kan bentuknya kepulauan gitu. Pasti akan keluar karena kan berupa ini kan kita kan ujiannya wawasan kebangsaan, pasti keluar. Rumah Bu, yang orang Kalongan ada yang ikut les Indonesia lagi, saya aja apa ada orang lain Bu? Wah, kalau itu belum tahu, masalahnya ini belum mulai. Yang orang Pekalongan kan berarti jadi saingan Bu. Lah tapi kalau itu daftarnya sama, kalau enggak iya sih. Iya. Enggak apa-apa kan malah jadi temen juga. Awalnya belum teman Bu, kalau sudah instansi baru teman. Temen, ya. Masih pas saing. Oke. Lanjut satu soal lagi, nomor 17. Boleh. Ini ayat-ayat ini. Oke, nomor 17 ayat-ayat. Coba nggak usah membuka, ditebak. Untuk itulah maka siapa yang punya hak dan kewajiban untuk ikut serta. Berarti apa kata kuncinya? Bela negara toh? Negara. Pasal bela negara. Ayatnya nggak tahu.
27 ini ada 1 sama 3. Saya gambling 3. Iya, betul. 3. Nah, ini makanya kan fungsinya kita membaca Undang-Undang Dasar. Kalau 30 pertahanan keamanan. Siap. Keamanan. Kemudian kalau yang ayat 1 itu kedudukan yang sama di mata hukum. Kalau berarti ikut serta dalam pembelaan negara, ayat 3 itu berisikan apa tadi, Bu? 27 ayat 3, bela negara. Bela negara ya. Kalau yang itu 1 tadi? 27 ayat 1, kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Belum sih, Bu, karena itu. Oke, kesulitannya apa? Ya. Gimana? Kesulitannya apa? Itu paling wawasan saya kan, kalau ini memang sebenarnya kalau 2 kali ini aku ikut tes memang yang perlu diorek kan wawasannya kan. Terus pasal UUD yang kemarin itu. Nah, ini udah ada agak mending itu di pemahaman Pancasila. Saya udah agak paham sih, dikasih track ini. Itu tinggal yang pasal aja ini sama UUD sama kawasan Nusantara. Kalau yang sejarah-sejarah sih mungkin pelajari bisa lah, banyak sih referensinya. Kalau wawasan selain laut-laut apalagi ya, Bu? Wawasan Nusantara nggak ada sih. Wawasan Nusantara memang letak geografis Indonesia. Wawasan Nusantara kan pengertiannya cara pandang warga negara Indonesia terhadap letak geografis Indonesia. Ya, pokoknya tetap isinya ya itu aja. Oh, isinya ini aja ya, geografis Indonesia. Karena kan tujuannya kan kita negara kesatuan, jadi kita berpulau-pulau. Caranya biar kita tetap persatuan dari pulau-pulau itu dengan apa? Wawasan Nusantara. Jadi kita tahu letak geografis Indonesia untuk ini ya, upaya persatuan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum. Nanti next kan ketemu 1 kali lagi ya, Bu? Iya, nanti kita akan ketemu lagi. Kita nanti akan membahas materi-materi lagi. Kalau mungkin Mas Bahtiar pengen bahas TWK berapa, boleh. Mau bahas ini, Bu, mau diterangkan yang ini, boleh. Nanti kita bisa sharing-sharing ya. Barangkali itu, Bu Ida punya yang soal hot nanti mau keluar itu. Wah, soal hot-hot ya yang mau keluar. Waduh, aku tak tanya BKN dulu ya, Mas ya. Kan barangkali ada. Iya. Ini soalnya juga udah hot-hot kok. Soalnya panjang-panjang. Iya. Kita dibulet-buletkan dulu. Ternyata yang diminta apa. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Oh, benar, Bu. Satu lagi. Ini Bu Ida itu yang sama Pak Saifuddin buat channel bukan ya? Iya. Yang channel YouTube itu ya? Iya. Kenapa? Dikasih tahu sama Pak Sep? Iya, dikasih tahu, udah subscribe sih, tapi belum jarang buka, baru belum ada isinya juga. Masih nungguin. Oke, silahkan ditunggu. Nanti bisa kita belajar bersama-sama ya. Oke, siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Tidak ada. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, Mas Bahtiar. Jangan lupa banyak-banyak belajar dan membaca. Sampai bertemu lagi 2 minggu lagi ya? Iya, 2 minggu lagi. Minggu depan kan nggak sama Bu Ida toh? Enggak, beda. Oke. Pak Saifuddin sama Bayu. Oke, itu ya, TIU ya. TIU verbal sama TIU logika. Logika, ya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya Mas ya. Ya, Bu.